Bab 2192 Iblis Bintang 2 lainnya belum menanggapi. Lin Tian memukul beberapa telapak tangan lagi. Hu Hijau bahkan tidak bisa memanjat, dia terluka parah sampai akhir. Setan bintang 1 itu bingung satu persatu, dan janggut hijau tergagap karena darah. Aku tidak membunuhnya. Kemarahan Lin Tian sedikit melemah, dan dia menatap King Hu dengan dingin. Di mana itu? Aku memberikannya kepada Gulotan. Siapa Gulotan? Dia adalah Iblis Bintang 3. Dia bertanggung jawab atas Iblis Bintang 2 kita. Hu Hijau tergagap, dan Lin Tian melambaikan tangannya untuk melepaskan Raja Hantu. Hu Hijau segera berdiri dan mendatangi Lin Tian dengan luka serius. Lin Tian memasuki segel jiwa. Setelah melihat ingatannya, dia berkedip. Jadi, dia menginstruksikanmu untuk pergi ke kota itu, dan kemudian kamu pergi ke sana untuk menangkap orang. Ya, jenggot hijau itu tergagap, dan Lin Tian berkata dengan dingin, pimpin jalan. Green Hu terlihat jelek, bahkan jika dia mengambil langkah, dia meludahkan darah di mulutnya, sementara Iblis Bintang 2 lainnya berdiri di sana, tidak berani bergerak, tetapi hatinya ketakutan. Ini, siapa? Bagaimana bisa begitu mengerikan? Adapun yang lain, mereka hanya bisa mengikuti dalam diam sampai mereka keluar dari gua dan mulai pergi ke bagian dalam gunung. Ada semakin banyak iblis di sekitar, ada iblis 1 bintang dan 2 bintang, tetapi mereka semua tidak mengerti apa yang salah dengan Hu Hijau, mengapa dia masih berjalan dengan segenap darahnya. Namun, Lin Tian dan bocah iblis adalah 2 manusia. Mereka tertarik dengan beberapa sepatu Cats iblis. Sepatu Cats iblis itu maju dan berencana untuk menghentikannya. Salah satunya adalah ular besar dengan mata ungu, kelihatannya ganas. Green Hu melihatnya dengan cara tertekan. Ular tua, bisakah kamu berhenti bermain? Kami tidak menyambut orang luar di sini. Kamu harus tahu, kata ular tua. Besar itu tentu saja, King Hu tahu, tetapi saat ini, dia tidak berdaya, minggir saja. Hewan peliharaan saya ingin memakan orang. Dengan itu, ular tua itu membelai ular itu dan sangat senang. Kemudian ular itu tiba-tiba tumbuh lebih besar. Kemudian ia membuka mulutnya dan bergegas ke Lin Tian. Namun, Lin Tian dikejutkan oleh janggut hijaunya. Adapun Lin Tian, dia mengalahkan binatang yang terperangkap itu dengan tongkat dan memukuli ular itu. Setan-setan itu ketakutan, dan ular tua itu melihat hewan peliharaannya begitu dipukul dan terbang, semburan amarah, berani menyakiti hewan peliharaanku. Jangan main-main denganku, atau saat berikutnya adalah kamu. Iblis tidak menyangka Lin Tian begitu gila, jadi seseorang berkata, ular tua, perbaiki dia dengan baik. Ya, itu hanya Raja Peri, aku berani menjadi gila di depan kita. Apakah dia tidak tahu itu pegunungan ajaib? Tidakkah kamu tahu ini adalah salah satu gunung paling mengerikan di kerajaan iblis? Satu persatu, roh-roh jahat itu lebih sombong, sementara King Hu tertekan. Saya katakan ular tua, saya menyarankan Anda untuk tidak mencari kematian, atau Anda akan menyesalinya. Mendengar ini, ular tua itu tidak hanya tidak menganggapnya serius, tetapi juga berkata, hanya dia, aku masih takut padanya. Ngomong-ngomong, aku mengatakan semuanya. King Hu dengan ramah mengingatkannya bahwa ular tua itu tidak peduli. Dia melihat hewan peliharaannya dan berkata, ngomong-ngomong, aku akan membunuhnya hari ini. Setelah itu, api pada ular tua itu berkedip, dan kemudian bergerak cepat ke Lin Tian. Akibatnya, ular tua itu mundur beberapa langkah berturut-turut segera setelah Lin Tianxian membuka tangannya dan mengalahkannya. Semua orang bingung, dan Lin Tian melangkah selangkah demi selangkah. Ular tua itu takut. Aku tidak akan membunuhmu. Aku baru saja memberitahumu, jangan main-main denganku, tapi kamu masih mengacaukanku, jadi aku minta maaf. Lin Tian selesai mengatakan itu, tahta abadi terbuka, mulai melahap kisi sihir Departemen Pemadam Kebakaran satu sama lain secara langsung. Saya melihat bahwa kultivasi di tubuh pihak lain mulai berkurang secara dramatis, yang membuat semua orang di antara penonton bingung dan bahkan tidak percaya bahwa itu benar. Sekarang, apa yang terjadi? Bisakah dia tidak melakukan apa-apa? Tidak, dan dalam sekejap mata, setan-setan itu ketakutan, dan mereka buru-buru menjauh dari Lin Tian. King Hu dan yang lainnya senang bahwa Lin Tian tidak membuat mereka tidak berguna. Faktanya, Lin Tian tidak membuat mereka usang karena hanya sedikit dari mereka yang terbuat dari api, jadi Lin Tian tidak repot-repot menyerap kekuatan mereka. Selain itu, kedua bakat jahat ini tidak sekuat Kaisar Abadi Bintang 9, jadi tidak ada gunanya menyerap lebih banyak. Tetapi semua orang takut, dan Lin Tian memandang King Hu terus memimpin. Iya, setelah gangguan ini, Hu Hijau tidak berani berhenti, dan menatap suara Lin Tianen dengan ngeri, dan mulai memimpin jalan ke sana. Tapi hal-hal di sini segera terbuka, dan di sebuah ruangan batu,
iblis bintang 3 dengan lampu kuning sedang berlatih di sana. Tapi untuk sementara, ada laporan dari iblis, Pak Tua, itu tidak baik. Ada apa? Pria itu membuka matanya, dan iblis melaporkan cerita itu. Pria itu segera bangkit dan keluar, rasa ilahi melihat keluar. Itu benar, jadi iblis bintang 3 dengan cepat berbalik dan menghilang. Ketika Lin Tian dan yang lainnya datang ke sini, mereka melihat sebuah ruangan kosong. Hu hijau itu adalah cara yang mendesak, bagaimana tidak bisa lagi? Kamu tidak berbohong padaku, kan? Lin Tian menatapnya, dan Hu hijau buru-buru berkata, sungguh, dia iblis bintang 3, dia ditempatkan di sini, secara khusus memperumit kita. Lin Tianze melihat sekeliling dan menemukan bahwa ada iblis bintang 2 yang menyelinap, kemudian dia menatapnya dan berkata, kemarilah. Iblis bintang 2 berkata dengan gelisah, ada apa? Ada apa? Apakah kamu tahu di mana iblis bintang 3 itu? Aku, kataku, maukah kamu membunuhku? Iblis bintang 2 itu gugup dan bertanya. Setelah suara Lin Tianen, iblis menjelaskan, aku baru saja datang untuk memberitahumu. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu segera pergi. Sebuah tip, pria itu mengangguk dengan canggung, dan Lin Tianing pulih, ke arah mana? Ini, utara. Lin Tian melihat ke sisi utara, lalu mengambil suasana hatinya dan bersiap untuk membiarkan Hu hijau ini memimpin. Sementara Hu hijau itu mengencangkan dan berkata, Tuanku, sisi utara ini, saya tidak bisa pergi. Mengapa tidak? Di utara, rawa di mana-mana, dan tidak bisa terbang. Hu hijau itu dengan erat membuka jalan, tetapi Lin Tian tidak peduli ini, kamu hanya memimpin. Green Hu tidak berani tidak dari, hanya bisa memimpin jalan diam-diam, sampai beberapa saat, datang ke utara rawa, dan di rawa ini, ada sepotong tanah hitam, serta roh jahat yang memancar di mana-mana. Melihat ini, iblis sangat memberontak, mereka jelas tidak menyukai tempat ini, tetapi Lin Tian berkata dengan dingin, apakah kamu akan keluar? Pihak lain tidak berbicara, tetapi Lin Tian berkata, kamu pikir kamu bersembunyi di sini, aku tidak dapat menemukanmu. Pria itu tidak mengatakan sepatah kata pun, tetapi Lin Tian memejamkan mata, mengintip ruang dan segera menemukan tempat persembunyian pihak lain. Kemudian Lin Tian mengeluarkan batu peri dan memukulnya secara langsung. Segera ada bayangan, berdiri di atas batu kecil di rawa. Bab 2193 Iblis Bintang 3 menyelinap. Hari Luo kuno, cahaya kuning tubuhnya berkedip, sudut mulut senyum jahat. Bagus, biarkan kamu menemukan ini. Kamu mengenalku? Lin Tian sedikit terkejut dan menatap Luo Tian kuno ini, dan Luo Tian kuno berkata, orang dewasa mengatakan bahwa ada seorang pria dari negeri dongeng yang akan datang ke sini, dan pria itu, meskipun dia terlihat seperti Raja Peri, memiliki keterampilan yang baik, jadi saya mendengar bahwa Anda akan datang, jadi saya datang ke sini dengan cepat untuk memastikan bahwa saya dapat mengalahkan Anda. Tuanku, itu tidak akan menjadi suara itu lagi. Lin Tian bergumam pada dirinya sendiri, dan Luo Tian kuno ini memandang Lin Tian dengan aneh. Bagaimana dengan itu? Kaget? Lin Tian kemudian mendapatkan kembali pikirannya. Bagaimana dengan orang-orang yang telah Anda tangkap? Mengapa memberitahumu? Luo Tian kuno itu mengeluh. Tetapi Lin Tian dingin. Kamu masih memiliki kesempatan sekarang. Jika aku melakukannya, kamu tidak punya kesempatan untuk bertobat. Kamu gila, nak, tapi aku menyukainya. Luo Tian kuno ini sangat bangga. Dan Lin Tian berkedip dan melambai dengan mata dingin. Batu di kaki pihak lain dikendalikan oleh Lin Tian dan bergerak langsung. Senyum Luo Tian kuno itu mengeras, dan menatap Lin Tian. Wah, kamu. Penyelinapan iblis itu terkejut, beberapa tidak berani mengatur saluran di sini. King Hu bergumam pada dirinya sendiri, pria yang mengerikan. Tangan kanan Lin Tian juga mengulurkan pena saat ini. Luo Tian kuno berada di rawa, tidak bisa melompat. Dia hanya bisa menatap Lin Tian dan memarahinya. Hentikan, nak. Pada saat ini, belenggu yang tak terhitung jumlahnya menghantam Luo Tian kuno. Luo Tian kuno ketakutan dan hanya bisa berkata, aku akan bertarung denganmu. Selesai mengatakan, Hari Luo kuno ini mengeluarkan obat dan lempar ke rawa ini. Boom, suara keras. Saat berikutnya, rawa adalah api. Serangan Lin Tian juga diblokir oleh kekuatan yang kuat, sementara langit Romawi kuno itu melompat ke rawa api. Iblis yang menyelinap itu semua tampak tercengang, tetapi Luo Tian kuno itu bersembunyi di tempat gelap. Wah, rawa ini sangat ajaib. Jika kamu berani masuk, aku tidak berani. Kalau begitu kamu datang. Luo Tian kuno itu tertawa terbahak-bahak. Tetapi Lin Tian secara acak melemparkan sepotong batu peri ke rawa, dan kemudian seluruh orang melayang dengan ringan, dan mengendalikan batu peri, dan bergegas ke dalam api. Semua orang tampak konyol, terutama nyala api di sekitar Lin Tian, tetapi tidak ada salahnya bagi Lin Tian, dan orang-orang itu tampak terkejut satu persatu.
Melihat Lin Tian bergegas ke dalam api, Guluatian tertawa, "Wah, kamu telah ditipu." Pada saat ini, ada perubahan di rawa, dan tiba-tiba pusaran muncul, langsung menyedot hutan ke dalamnya, dan kecepatannya sangat cepat. Tidak hanya itu, ada batu ajaib di bawah rawa, yang membuat bayangan Lin Tian tidak bisa dikerahkan sama sekali, sehingga tersedot ke dasar. Ketika Lin Tian tenang lagi, dia terjebak dalam penutup transparan, dan Luo Tian kuno tersenyum di sekitar penutup dan berkata, "Rawa ini, di mata semua orang, adalah tempat yang mengerikan. Faktanya, itu telah berubah, tetapi tidak banyak orang yang mengetahuinya." Menatap sampulnya, dan kemudian melihat ke arah Gulotan dan berkata, "Apakah menurutmu ini dapat dengan mudah menjebakku?" "Wah, aku tidak menakut-nakutimu, sampul ini, tapi itu mengerikan," surga kuno mengancam. Lin Tian tidak peduli, kalau begitu kamu bisa menontonnya. Setelah itu, Lin Tian meletakkan tangannya di kap mesin, dan kemudian tudung itu bersinar terang. Tapi Gulaotian berkata dengan bangga, "Jangan coba, tidak ada gunanya, tempat ini sama bahkan jika kalian Kaisar Abadi datang." Tapi saat berikutnya, sampulnya tiba-tiba menghilang, seolah-olah telah dihancurkan, dan Luo Tian kuno menatap Lin Tian seperti monster. "Kamu." "Aku? Ada apa?" Lin Tian memandang Luo Tian kuno dengan dingin, tetapi Luo Tian kuno ketakutan dan ingin melarikan diri. Tahta Lin Tian Xian terbuka, sistem cahaya mempesona, dan keterampilan telapak tangan dipukul secara langsung. Targetnya adalah Gu Luotian. Luo Tian kuno itu dipukul untuk terbang di tempat. Ketika Lin Tian datang ke Gu Luotian mundur, kamu monster." Lin Tian mengirim Raja Hantu untuk melewati Luotian kuno, dan Luotian kuno terkejut, "Ada apa? Jangan katakan bahwa kamu adalah iblis bintang 3. Kamu adalah iblis bintang 6. Aku berani bertarung." Lin Tian sama sekali tidak menganggapnya serius, dan Luo Tian kuno itu segala macam panik. Lin Tian bertanya, "Katakan," orang-orang Gulotan gemetar, "terserah Raja Iblis." "Raja Iblis, ya, ada seorang raja di Gunung Ajaib. Dia adalah iblis bintang 6. Tapi dia lebih baik dari iblis bintang 6 pada umumnya." Luo Tian kuno ketakutan. Sementara Lin Tian bertanya, "Siapa yang kamu tangkapnya?" Suara, Luo Tian kuno itu menunjuk ke kepala, tetapi Lin Tian memasuki segel jiwa, dan menemukan bahwa itu adalah suaranya, dan kemudian alisnya berkerut. "Orang ini, siapa itu?" Gulatian tidak tahu apa yang dipikirkan Lin Tian, tetapi dia pemalu dan berkata, "Aku sudah mengatakan semuanya." Lin Tian bertanya balik, "Apakah kamu tidak melihat dua wanita lainnya selain pria itu?" "Wanita? Tidak. Saya hanya melihat satu pria. Jadi saya membawanya ke sini dan memberikannya kepada Raja Sihir sesuai dengan perintah orang dewasa." Lin Tian terlihat jelek, bukankah Tian Bing dan Huo Qingqing bersama? Tetapi memikirkan hal ini, Lin Tian tahu bahwa dia benar-benar dibawa pergi saat ini. Tapi Lin Tian penasaran dengan pria ini, mengapa dia ingin memberikan air kepada Raja Iblis. Jadi Lin Tian berkata kepada pria kuno itu, "Bawa aku untuk menemukan Raja Iblis." Apa? Lin Tian memelototinya, dan Luo Tian kuno berkata, "Raja Iblis membunuh orang. Saya memasukkan pria itu ke dalam sarangnya, dan pria itu menghilang. Saya pikir dia seharusnya mati. Jika dia mati, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian." Lin Tian menatap Gu Luotian. Gu Luotian gemetar, bahkan jiwanya gemetar, dan Lin Tian berkata dengan dingin, "Apakah kamu masih pergi?" Gu Luotian segera membawa Lin Tian keluar dari rawa dan keluar dari hutan terdekat. Lin Tian memanggil bocah iblis di kejauhan, dan bocah iblis segera bersukacita di masa lalu. Ketika orang lain melihat Lin Tian dan Gu Luotian keluar dari tempat lain, mereka tercengang. Beberapa orang tidak berani menyalurkan, mereka keluar dari sana. "Bagaimana bisa? Tidak, rawa tidak bisa keluar tanpa masuk. Kami juga ingin tahu tentang masalah ini." Lin Tian meminta Gu Luotian untuk memimpin, dan iblis-iblis itu bertanya-tanya kemana Gu Luotian akan pergi. Ketika Gu Luotian membawa Lin Tian dan yang lainnya ke tempat di mana tidak ada yang bisa dilakukan, semua orang terkejut, terutama beberapa iblis berkata, "Bukankah ini jalan menuju Raja Iblis?" Tidak juga, semua orang bingung, dan Luo Tian kuno itu mulai pemalu, dan bahkan setelah berjalan beberapa langkah, dia berkata, "Tuanku, saya meninggalkannya di sini." Terus memimpin, Lin Tian membiarkan Gu Luotian terus memimpin, dan Gu Luotian mulai panik, dan bahkan bergegas, "Tuanku, saya tidak ingin mati. Tidak ingin mati. Pernahkah Anda memikirkan hari seperti itu ketika Anda meninggalkannya di sini?" Bab 2194. Gu Luotian sangat khawatir sehingga dia bahkan menggigil dan berkata, "Tuanku, saya salah, maafkan saya." Pimpin jalan, Lin Tian tidak ingin mendengarkan omong kosongnya lagi.
Tetapi Luotian kuno tidak punya pilihan selain bergerak maju. Iblis yang mengawasi di dekatnya tidak berani mendekat, jadi mereka hanya bisa menonton diam-diam di kejauhan. Setelah beberapa saat, Lin Tian dan yang lainnya menghilang di gunung yang sunyi. Akhirnya, mereka tidak bisa melihat rasa ilahi, jadi mereka hanya bisa membicarakannya. Sekarang Lin Tian, yang telah memasuki daerah pegunungan yang aneh ini, menemukan bahwa indera ilahinya tidak dapat digunakan. Dia hanya bisa mengandalkan mata telanjang untuk bertanya, Raja Iblis ini, apakah kamu keluar pada waktu biasa? Tidak keluar. Luotian kuno itu melihat sekeliling dengan erat dan berkata, tetapi Lin Tian bertanya setelah mendengarkan, jadi, kamu tidak tahu seperti apa sisi lain itu? Ya, kata suara kuno itu, dan apa karakternya? Dikatakan bahwa dia sangat galak dan memiliki bau darah yang kuat. Matanya akan memerah dan tubuhnya akan menumbuhkan rambut aneh, seperti orang biadab. Oh, desas, apakah ada yang melihatnya? Lin Tian bertanya, dan Luotian kuno berkata dengan canggung, ini, lihat orang, sudah mati. Lin Tian tidak bisa membantu tetapi membiarkannya memimpin, sementara Luotian kuno ini hanya bisa memimpin. Sekitar beberapa saat kemudian, ketiganya melihat sesosok di depan mereka, dan orang Romawi kuno segera gemetar ketakutan. Apa itu? Lin Tian melihat bahwa dia adalah orang tua, dan kakinya terluka. Sekarang dia sedang mendandani luka-lukanya. Itu iblis bintang 6 yang terluka. Lin Tian menjelaskan, dan Luotian kuno meragukan, apakah kamu yakin itu bukan Raja Iblis? Bukankah kamu mengatakan bahwa Raja Iblis sangat galak, dan memiliki rambut? Lin Tian itu bertanya, dan suara Luotian kuno itu, juga benar. Pada saat ini, lelaki tua itu menoleh dan menatap 3 orang di Lin Tian. Dia segera berkata, cepatlah, atau Raja Iblis akan memakanmu. Luotian kuno segera terkejut, Iblis, di mana Raja Iblis? Dia baru saja mengejar saya, jika saya tidak berlari cepat, saya akan dimakan olehnya, orang tua itu berkata dengan muram. Luotian menarik napas setelah mendengar ini, tetapi Lin Tian berjalan mendekat dan menatap lelaki tua itu dan bertanya, seperti apa rupa Raja? Ini menakutkan, itu berbulu, dan bersinar dengan darah, dan penuh dengan gigi yang menakutkan, dan bahkan tangan dan cakar, itulah yang menggores kaki saya. Kata lelaki tua itu, menunjuk ke pahanya yang hitam dan berdarah. Ini benar-benar menakutkan, katanya, tidak, saya akan mati jika saya tidak berlari cepat. Orang tua itu menghela nafas, tetapi Lin Tian bertanya, di mana dia? Apakah Anda mencari Raja Iblis? Orang tua itu bertanya dengan aneh, dan Lin Tianen berkata, ya, saya ingin menemukannya. Orang tua itu menghela nafas, anak muda, aku tidak membuatmu takut, sama seperti kamu, dia membunuhmu dalam sekejap. Katakan saja kemana dia pergi, Lin Tian tidak peduli. Ini, Ibu Tuan berkata, katakan, Lin Tian menatap lelaki tua itu, dan lelaki tua itu harus berkata, jika kamu bersikeras untuk pergi, aku akan membawamu ke sana. Apakah kamu tidak terluka? Lin Tian menatap lelaki tua itu, dan lelaki tua itu menghela nafas, kamu bisa bergerak jika kamu terluka. Kamu tidak mudah kehabisan. Apakah Anda ingin kembali? Bukankah itu kematian? Lin Tian bertanya, dan lelaki tua itu ragu-ragu. Saya memiliki sesuatu yang tersisa. Jika Anda ingin pergi, saya secara alami ingin pergi dengan Anda, dan kemudian menemukan, saya akan pergi. Lin Tian berkata, oke, pimpin jalan, bagus. Orang tua itu ramah, dan kemudian memimpin jalan dengan diam-diam, dan membawa Lin Tian San ke jalan kecil, dan setelah jalan itu, sampai di ngarai. Saya dapat melihat bahwa ngarai itu penuh dengan tulang, dan beberapa di antaranya bertatahkan di dinding, beberapa di antaranya tergeletak di bawah ngarai, membuat seluruh lantai ngarai terbuat dari tulang. Gulotan ketakutan, terutama ketika dia melihat begitu banyak tulang putih, dia gemetar di sekujur tubuhnya, ini terlalu menakutkan. Melalui ngarai tulang putih, kamu bisa sampai ke sarang Raja Iblis, orang tua itu menjelaskan. Lin Tian penasaran dan bertanya, apakah kamu sudah melewatinya? Iya. Untuk apa kamu di sini? Lin Tian bertanya dengan rasa ingin tahu, dan lelaki tua itu berkata sambil tersenyum. Anak muda, saya khawatir Anda tidak tahu bahwa puncak gunung yang ditempati oleh Raja Sihir penuh dengan tumbuhan. Apalagi ramuan ini sangat berguna bagi kita, sihir dan bahkan beberapa orang yang berlatih. Oh, sangat menakjubkan. Ya, saya mengambil risiko hanya untuk menemukan obatnya. Kemudian saya menemukan Ratu Iblis dan melarikan diri. Tetapi saya kehilangan sesuatu dan melukai kaki saya. Orang tua itu menghela nafas. Setelah mendengar ini, Luotian memandang Lin Tian, tuanku, itu terlalu berbahaya. Bahaya akan berlalu. Ketika Lin Tian selesai berbicara, dia membiarkan Luotian berjalan di depannya, dan Luotian harus berjalan darinya,
dan lelaki tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Temukan seseorang, Lin Tian adalah cara yang sangat lugas, dan lelaki tua itu meragukan, cari seseorang. "Ya, muridku, dia sudah diambil. Coba aku lihat," Lin Tian menjelaskan, tetapi lelaki tua itu berkata, "Saya khawatir saya tidak bisa hidup." "Mengapa?" Lin Tian bertanya balik, dan lelaki tua itu menghela nafas, "Lihat tulang-tulang ini, bagaimana Raja Iblis bisa hidup?" "Ya, itu menakutkan," setuju Gu Latian, tapi Lin Tian memandang Gu Luotian dan berkata, "Jika sesuatu terjadi pada muridku, kamu akan tinggal dan menjadi tulang putih bersama." Luotian kuno bingung, "Dewasa, bagaimana kamu bisa menyukai ini? Anda harus membayar untuk apa yang Anda lakukan." Setelah Lin Tian kedinginan, dia tidak berbicara. Dia melanjutkan. Tetapi pada saat ini, semua tulang putih di sekitar tiba-tiba bergerak, dan satu persatu utuh, dan matanya berkedip api ungu. Luotian kuno terkejut kehilangan warna. "Ini, bagaimana mengembalikan tanggung jawab?" Orang tua itu terkejut dan berkata, "Itu kerangka iblis. Tampaknya kerangka ini telah disempurnakan menjadi kerangka iblis oleh Raja Iblis." Gulotan menatap, "Apa, begitu banyak kerangka?" "Iya." Orang tua itu menatap kerangka di mana-mana, tetapi Gulotan sedang terburu-buru. Sudah berakhir, kita akan mati di sini hari ini." Lin Tian berkata dengan tenang, "Aku belum mengatakan kematian. Apa yang kamu takutkan?" Luotian kuno tertekan, "Dewasa, kerangka iblis, itu sangat mengerikan. Kamu yakin tidak akan memikirkan lebih banyak? Bagaimana menurutmu, mundur sekarang?" Hari Luo kuno itu sedang terburu-buru, dan lelaki tua itu juga berkata, "Ya, sementara mereka belum sepenuhnya terbangun, kami bergegas pergi. Jika tidak mereka terbangun, tetapi mereka akan membunuh orang." Lin Tian tidak berbicara, tetapi berjalan, kerangka mulai mengayunkan tubuh mereka, dan akhirnya marah, siap menyerang Lin Tian. Anak iblis mengeluarkan pistol naga iblis dan melemparkannya dengan keras. Ilusi naga ajaib yang tak terhitung jumlahnya menghantam kerangka dan langsung memecahnya. Gulotan tampak konyol, dan lelaki tua itu terkejut. Bab 2195. Setelah bertarung sebentar, bocah iblis itu menyingkirkan pistol panjangnya dan menatap Lin Tian. "Paman Lin, ada banyak hal seperti ini." Lin Tianen berkata setelah suara itu, "Kalau begitu berhenti sebentar. Kalau begitu mari kita singkirkan." Orang tua itu juga khawatir, atau, "Ayo pergi." Tapi kekuatan roh Lin Tian terbuka. Ketika kerangka ini merasakan jiwa yang kuat, mereka mundur satu persatu, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan. Melihat reaksi monster dan kerangka ini, Luotian kuno bertanya-tanya, "Ada apa?" Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap iblis dan kerangka selangkah demi selangkah. Adapun iblis, mereka pikir itu sangat menarik, dan mereka masih memimpin jalan melalui kerangka ini. Ketika dia keluar dari lembah, bocah penyihir itu sangat senang. "Paman Lin, kita keluar." "Iya," Lin Tian ramah dan keluar. Pada saat ini, Gu Luotian keluar dan menatap Lin Tian dengan ragu. "Apa yang baru saja terjadi, tuanku?" tanyanya. Orang tua itu juga penasaran, dan menatap Lin Tian. Lin Tian melihat ke gunung di depan dan berkata, "Kerangka iblis itu, meskipun kuat, takut pada jiwa yang lebih kuat dari mereka." Takut pada jiwa yang lebih kuat dari mereka? Luotian kuno bingung, tetapi lelaki tua itu terkejut berkata, "Apakah kerangka iblis itu takut padaku?" Gu Luotian menatap lelaki tua itu dan berkata, "Jiwamu sedikit kuat, tapi tidak begitu baik." Orang tua itu mengangguk, "Tidak, saya menemukan kerangka ketika saya masuk dan keluar." Lin Tian tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi berjalan dan berkata, "Oke, tidak apa-apa, sebaiknya aku bergegas menemukan Raja Iblis." Tapi Gulotan ketakutan, akankah Raja Iblis tiba-tiba melompat keluar, menggigitku, dan membunuhku? Lin Tian berkata dengan dingin, "Mungkin dia akan menyeretmu pergi secara langsung." "Ah, bukankah itu sangat mengerikan?" Orang tua itu mengingatkannya, "Begitu benda ini muncul, itu hanya untuk melarikan diri." Lin Tian menatap lelaki tua itu, "Maka kamu dapat menemukan barang-barangmu dengan cepat." "Iya," orang tua itu mengangguk setelah tercengang, dan kemudian mulai melihat sekeliling sini. Sementara Lin Tian menemukan tempat untuk duduk, Luotian kuno itu tidak mengerti. "Dewasa, apakah kamu tidak pergi?" "Tidak, tunggu," Lin Tian berkata, dan Gu Luotian berkata, "Tunggu. Tunggu, tunggu Raja Iblis muncul." Lin Tian berkata sambil tersenyum, dan Luotian kuno berkata dengan malu, "Tuanku, apakah Anda benar-benar tidak takut mati? Aku harus menemukan muridku. Bahkan jika saya mati, saya akan melihat tubuhnya." Lin Tian berkata dengan dingin, dan Luotian kuno itu tidak bisa berkata-kata.
Anak iblis melihat sekeliling untuk melihat apakah dia dapat menemukan Raja Iblis atau sejenisnya. Sampai beberapa saat kemudian, anak ajaib itu melihat lampu merah di kejauhan, dan segera bersemangat, "Paman Lin, lihat, ada lampu merah." Gulao Tian segera melihat ke masa lalu, dan melihat kilatan lampu merah, seolah-olah ada sesuatu yang telah menghilang. Lin Tian tertawa, "Jangan khawatir tentang itu, biarkan saja." Mengapa? Luo Tia kuno itu tidak mengerti, dan anak iblis itu juga ragu untuk melihat Lin Tian. "Paman Lin, kita datang ke sini, bukankah kita mencari Raja Iblis ini? Bukankah Raja Iblis sangat kuat? Bukankah itu membunuh? Tidakkah Anda melihat kami dan datang dan membunuh kami? Lalu mengapa kita mengejar? Minta saja dia untuk datang." Lin Tian tersenyum pada Guluo Tian. Guluo Tian berpikir itu masuk akal, tetapi dia masih sedikit takut. "Tuanku, meskipun saya mengatakan itu benar-benar mengerikan." "Tunggu." Lin Tian memejamkan mata, dan Guluo Tian Meng berkata, "Tuanku, apakah Anda benar-benar tidak terburu-buru?" "Tunggu." Lin Tian masih mengatakan itu, tetapi Guluo Tian harus waspada dan menatap tempat lampu merah muncul. Anak iblis itu juga mengambil pistol naga ajaib. Adapun lelaki tua yang telah lama mencari sesuatu, dia tidak menemukan apa-apa, dan kemudian kembali dengan cara yang abu-abu. "Kurasa barangku diambil oleh Raja Iblis." "Oh, apa yang Anda hilangkan?" Lin Tian bertanya, dan lelaki tua itu menghela nafas. "Ada beberapa ramuan dan beberapa botol obat." Lin Tian mengerti dan berkata, "Kalau begitu tunggu." Orang tua itu berkata, tunggu Raja Iblis datang kepada kita." Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, tetapi lelaki tua itu berkata, "Anak muda, kamu sangat berani." "Tidak, beraninya kamu tinggal di sini." Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu, dan lelaki tua itu mengangguk, "Itu benar." Setelah itu, lelaki tua itu duduk dan menunggu, sementara Lin Tian sedang menunggu. Ketika di sekitar sunyi, Lin Tian memegang pena di tangannya. "Tuanku, apa yang akan Anda lakukan?" "Aku menemukan jejak Raja Iblis dan mencoba memaksanya keluar." Lin Tian tersenyum dan berkata, dan Luo Tianhu kuno meragukan, "Benar-benar salah." "Iya." Orang tua itu juga memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu, dan Lin Tian kemudian mengeluarkan belenggu yang tak terhitung jumlahnya, tetapi belenggu ini ada pada lelaki tua itu. Orang tua itu tercengang, "Anak muda, apa yang kamu lakukan?" Lin Tian tersenyum padanya, "Kamu adalah Raja Kejahatan." Begitu kata-kata itu keluar, Guluo Tian takut menjadi konyol, dan lelaki tua itu melotot, "Aku Raja Iblis, apakah Anda bercanda?" "Saya tidak bercanda. Aku hanya ingin mengatakan bahwa kamu adalah Raja Iblis." Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu. Orang tua itu menatap Lin Tian dan bertanya, "Anak muda, apakah menurutmu aku Raja Iblis?" "Iya, kamu bercanda. Bagaimana saya bisa menjadi Raja Iblis?" Luo Tian kuno itu juga tidak percaya. "Tuan, dia jelas bersama kita. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Iblis?" "Dia bersama kita di gunung ini. Selain itu, pernahkah Anda melihat Raja Iblis? Bagaimana Anda tahu seperti apa Raja Iblis itu?" Lin Tian bertanya balik, sementara Guluo Tian menggaruk kepalanya. "Di sini." Orang tua itu sedang terburu-buru. "Kamu tidak bisa menilai bahwa aku adalah Raja Iblis karena kamu belum pernah melihat Raja Iblis dan aku ada di gunung." Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu. "Ada masalah lain." "Apa masalahnya? Ceritakan tentang bunga dan tanaman di seluruh pegunungan." Lin Tian menertawakan lelaki tua itu, yang meragukan, "Bunga dan tanaman di seluruh pegunungan." Lin Tian tersenyum, "Saya bisa berkomunikasi dengan bunga dan tanaman. Dengan kata lain, saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Banyak herbal di sini telah menjadi halus, dan ketika Anda berada di sini setiap hari, mereka secara alami tahu bahwa yang paling penting adalah Anda merawat bunga dan tanaman ini." Wajah lelaki tua itu mulai berubah, dan Lin Tian berkata, "Adapun, kamu tidak pernah membunuh siapapun, tetapi mereka yang datang ke sini secara tidak sengaja atau diam-diam mengumpulkan bunga dan rumput hanya bingung olehmu dan dikirim ke ruang khusus sehingga mereka tidak bisa keluar." Tapi lelaki tua itu masih berdalih, "Ada apa dengan tengkorak di luar?" "Tengkorak itu, meskipun mereka adalah kerangka ajaib, hanyalah sihir. Diperkirakan kerangka itu sudah menghilang." Lin Tian tersenyum pada lelaki tua itu. Wajah lelaki tua itu berubah, dan bocah penyihir itu melompat keluar, lalu berlari kembali dan berkata dengan penuh semangat, "Paman Lin, kerangkanya memang hilang." Guluo Tian segera menatap lelaki tua itu. Bab 2196. Orang tua itu tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi, tetapi dia tidak bisa menahan tawa pada Lin Tian. "Setelah bertahun-tahun, kamu adalah satu-satunya yang mengetahui bahwa aku memiliki masalah." Melihat kata-kata lelaki tua itu, Guluo Tian langsung ketakutan. Apakah kamu benar-benar Raja Iblis?"
Raja Iblis, itu hanya nama yang semua orang memanggilku. Faktanya, saya hanya iblis yang menanam rumput. Belalang, Gulatian merasa aneh, tetapi lelaki tua itu tertawa. Ada apa? Tidak percaya, Gulotan. Ragu-ragu dan berkata, tetapi semua orang mengatakan Anda adalah pembunuhnya. Hanya angin yang saya keluarkan, dan saya tidak akan membiarkan orang-orang yang datang ke sini pergi. Setelah sekian lama, semua orang berpikir bahwa mereka yang masuk sudah mati. Gulotan menarik napas. Itulah yang terjadi. Lin Tian menatap lelaki tua itu. Aku tidak ingin mengganggu hidupmu atau memberitahumu apapun, tapi kamu harus memberiku seseorang. Orang tua itu memandang Lin Tian dengan rasa ingin tahu. Oh, siapa? Dengan lambaian tangan Lin Tian, arus muncul, dan lelaki tua itu berkata, dia memang datang, dan aku juga melemparkannya ke ruang itu. Pimpin jalan, baiklah, ayo pergi. Orang tua itu sangat lugas, tidak seperti yang dikatakan desas-desus. Sementara pria kuno itu tampak bingung. Raja Iblis benar-benar berbeda dari desas-desus. Luo kuno ini muntah sisi hari melalui satu sisi tertekan, sampai tiba di permukaan depan batu. Lelaki tua itu membuka simen, lalu muncul pusaran air. Jika Anda masuk ke sini, itu adalah ruang independen. Tidak ada senjata sihir transmisi suara yang dapat digunakan atau melarikan diri. Setelah itu, lelaki tua itu memandang Lin Tian. Jelas, Lin Tian tidak berani masuk. Lin Tian tersenyum padanya. Kamu ingin aku masuk? Untuk menemukan seseorang, Anda harus mengandalkan diri sendiri. Lagi pula, saya harus merawat bunga dan tanaman saya. Orang tua itu tersenyum pada Lin Tian. Kamu tidak membuat ruang ini, tidak? Itu, orang tua itu tersenyum dan menatap Lin Tian. Sementara Guluatian menarik napas. Dewasa, apakah itu jebakan? Jika itu jebakan, masuk saja. Lin Tian selesai, mengabaikan apa yang dikatakan Luo Tian kuno ini, tetapi membiarkan Luo Tian kuno masuk lebih dulu. Gulotan sangat ketakutan sehingga dia bahkan menatap, itu tidak baik. Kurangi omong kosong, masuk. Lin Tian pernah berkata bahwa Gulotis tidak berani tidak patuh dan hanya bisa masuk dengan patuh. Kemudian Lin Tian masuk, dan bocah iblis mengikuti. Tetapi lelaki tua itu berdiri di sana dan tertawa, semoga sukses untukmu. Di jalan pusaran air, Luo Tian kuno mendengar suara lelaki tua itu di luar dan berkata, Tuan, dengar, orang ini sengaja membawa kita ke sini. Apakah kamu punya pilihan? Lin Tian menatap Luo Tian kuno dan bertanya, tetapi Luo Tian kuno tertekan, kalau begitu kita tidak bisa kembali selamanya. Itu lebih baik daripada jika kamu dimakan oleh Raja Iblis. Lin Tian tertawa, dan Guluatian mendengar ini dan berpikir itu masuk akal. Ya, itu lebih baik daripada dibunuh oleh Raja Kejahatan. Anak iblis itu melihat sekeliling sampai dia berkata, Paman Lin, kita akan keluar. Lin Tianen kemudian berjalan keluar dari terowongan, dan Luo Tian kuno keluar dan melihat langit dan bumi lain. Namun, langit di sini penuh dengan awan ajaib, dan masih gelap, seperti di malam hari, tetapi ada hutan lebat di mana-mana. Pohon-pohon ini sangat kuat, bahkan semak-semaknya setinggi beberapa orang, dan pohon-pohonnya bahkan lebih tinggi, jadi lihatlah sekeliling pada tekanan hitam. Tapi segera, ada beberapa bau yang datang, dan kemudian ada beberapa misteri, dan beberapa misteri dengan lingkaran cahaya hijau atau biru. Itu adalah misteri bintang 5 atau 6. Iblis ini menyelinap, melihat Lin Tian, masih memiliki anak iblis, dan iblis bintang 3 menyelinap hari-hari Luo kuno, membicarakan satu demi satu. Bagaimana ketiga orang ini bisa datang ke sini? Apakah mereka juga ditangkap di sini oleh Raja Iblis? Tapi Raja Iblis tidak akan keluar dan menangkap orang kecuali mereka memasuki Gunung Herbal secara tidak sengaja. Melihat komentar orang-orang ini, pria kuno itu tersenyum pada mereka dan berkata, Senior, saya di sini untuk mencari seseorang. Mencari seseorang, Iblis bintang 6 memandang Luo Tian kuno dengan curiga. Luo Tian kuno mengangguk dan berkata, ya, temukan seseorang. Siapa yang kamu cari? Iblis bintang 6 itu bingung, dan Luo Tian kuno memandang Lin Tian. Adapun gambar Lin Tian tentang aliran air, tetapi orang-orang jahat itu tertawa. Beberapa berkata, saya tidak tahu di mana harus menggunakannya sebagai pelayan, orang tua negeri dongeng. Tidak, itu hanya negeri dongeng, sungguh luar biasa menjadi budak. Tapi warna ilahi Lin berfluktuasi, dan napasnya bergerak, kemudian dia berkata, lihat, ini juga dari negeri dongeng. Benarkah? Saya menginginkannya. Jangan merampok saya. Iblis bintang 6 segera menganggap Lin Tian sebagai pelayannya. Iblis itu tiba-tiba menyelinap tertekan, dan iblis bintang 6 itu menyelinap tersenyum untuk melihat Lin Tian. Wah, mulai hari ini, kamu adalah pelayanku. Apa yang aku biarkan kamu lakukan? Kamu tahu. Tapi Gulotan ketakutan,
dan buru-buru berkata kepada iblis bintang 6, "Tuan, kamu harus diperlakukan sebagai budak, atau kamu akan hancur." Tapi iblis bintang 6 itu tersenyum, merupakan kehormatannya bahwa dia dapat mengenali saya sebagai tuan di sini. Bagaimanapun, aku adalah iblis bintang 6. Orang lain juga menyanjung pria itu secara berturut-turut. Tidak, merupakan kehormatan besar untuk menjadi pelayan kami dari orang dewasa itu. Gulatian tahu bahwa pria ini akan mati, jadi dia berkata kepada iblis bintang 6, "Kamu, sebaiknya aku minta maaf." Minta maaf? Naif, orang itu meremehkan. Tetapi anak iblis itu tidak bisa melihat lagi. Dia bisa langsung menembakkan pistol naga ajaib dan membuat naga ajaib menjadi hantu. Iblis bintang 6 segera menghindar, dan kemudian dia berkata dengan gembira, "Hari ini, saya mendapat banyak panen, dan saya telah bertemu dengan seorang anak potensial. Yang lain lebih selamat, Tuan Tu, Anda benar-benar menemukan harta karun hari ini." "Tidak juga, seorang budak, seorang pejuang potensial, kamu pasti bisa mendominasi pesta ketika kamu di sini." Itu benar, itu saling menyanjung, tetapi anak iblis itu terlihat seperti orang bodoh, dan kemudian pistol naga iblis membuat ilusi naga ajaib lagi. Iblis bintang 6 menghindar lagi, dan dia bangga di wajahnya, "Boneka kecil, selama kamu mengikutiku, aku akan melatihmu menjadi petarung yang kuat." "Hanya kamu, tidak memenuhi syarat." Anak iblis meremehkan suatu cara, dan iblis bintang 6 itu diam-diam bertanya-tanya jalan, "Apakah saya tidak cukup ruang? Aku akan menakut-nakutimu sampai mati jika aku memberitahumu tuanku." Anak iblis itu berkata dengan liar, dan iblis bintang 6 itu mencibir, "Siapa? Katakanlah, keajaiban api." Anak iblis itu bangga dengan cara, tetapi iblis bintang 6 itu mendengar Leng ini terkejut. "Nak, apakah kamu bercanda?" "Aku bercanda. Apa ini? Pistol naga ajaib," kata anak iblis itu dengan bangga dengan pistol panjang. Bab 2197. Ketika mereka melihat tombak naga ajaib dan keterampilan menembak bocah penyihir itu, mereka semua sepertinya memikirkan sesuatu. Namun, iblis bintang 6 berkata sambil tersenyum, "Bahkan jika kamu adalah murid surga sihir api, bagaimana menurutmu, ketika Anda sampai di sini, Anda belum bisa pergi?" Iblis lain menyelinap mendengarkan, merasa masuk akal, jadi beberapa iblis menyelinap menertawakan anak iblis itu. "Wah, apakah kamu mendengar? Ketika Anda sampai di sini, tidak ingin pergi. Itu benar, untuk melindungi hidup Anda, saya menyarankan Anda untuk bergegas menjadi tuan-tuan Tutu, sehingga Anda bisa aman di sini nanti." "Tidak, di sini, siapa yang tidak tahu bahwa orang dewasa kita sangat ambisius?" Iblis bintang 6 bernama Tu Fei yang sangat senang, dia juga tersenyum pada anak iblis itu. "Bagaimana dengan boneka kecil? Ikuti aku." Anak iblis itu menatapnya seperti orang bodoh dan berkata, "Hanya kamu, selamatkan." Mengapa? Sosok itu terbang tidak suka, tetapi anak iblis itu mengucapkan sepatah kata pun secara langsung, "Kamu terlalu lemah." Setan-setan ini tidak senang sekaligus, terutama gambar ini terbang. "Beranikah kamu mengatakan aku lemah?" Tidak hanya anak iblis, Luotian kuno itu juga berkata, "Tetua ini, kamu sebenarnya sangat kuat, tapi orang dewasaku, lebih kuat." Tu Fei yang tidak menyangka bahwa kedua orang ini meremehkan diri mereka sendiri karena Raja Peri, jadi dia menatap Lin Tiadao dengan dingin. "Wah, apakah kamu kuat? Di mana orang-orangnya?" Lin Tian hanya peduli dengan aliran air, tetapi gambar ini terbang dan marah. "Aku menanyakan sesuatu." "Aku juga bertanya padamu," Lin Tian berkata dengan dingin. Tetapi kaki anjing itu marah, terutama beberapa orang mengandalkan Lin Tian Xian Wang, jadi beberapa orang berteriak, "Wah, sama seperti kamu, kami bisa menghancurkanmu sampai mati oleh salah satu dari kami." "Itu benar, jika kamu menjadi gila lagi, kamu akan langsung mati." Tapi Lin Tian memandang orang-orang ini, "Aku akan bertanya lagi, di mana orang-orangnya?" Ketika orang-orang itu melihat penampilan galak Lin Tian, mereka semua tertawa. Beberapa orang menunjuk ke Lin Tian dan berkata, "Lihat, dia marah." Raja Peri ini sangat menarik. Tu Fei yang bahkan mengejek Lin Tian, "Anak kecil, kamu berperilaku lebih baik. Aku juga bisa mempertimbangkan untuk menerimamu sebagai budak. Tetapi jika kamu terus melakukan ini, aku tidak akan membiarkanmu hidup." Tetapi pada saat ini, Lin Tian mengulurkan tangan kanannya, dan kemudian ada pukulan. Tapi sepatu Cats iblis ini tidak tahu apa itu, tetapi mereka menertawakannya. "Wah, apakah kamu menakut-nakuti aku dengan pena?" Gambar itu terbang dan tertawa, dan ketika semangat dan kekuatan Lin Tian dibuka, wajah iblis ini sangat berubah. "Sangat kuat, bagaimana bisa? Mengapa jiwanya begitu kuat? Dia tidak bisa menjadi Raja Peri. Ini adalah misteri, yang berbeda dari orang biasa." Jadi begitu semangat dan kekuatan Lin Tian dilepaskan, mereka secara alami akan takut,
jadi mereka akan terkejut satu persatu. Gambar itu terbang tetapi terlihat jelek. Dia menatap Lin Tian dan berkata, "Wah, sebaiknya kamu memberiku wawasan." Saat ini, Tu Fei yang masih mendahului secercah harapan untuk menakut-nakuti Lin Tian. Pena Lin Tian telah membuat belenggu yang tak terhitung jumlahnya dan dengan cepat menjerat Tu Fei yang tidak dikenal ini. Setelah roh Tu Fei yang terkunci, wajahnya sangat berubah, dan dia menatap Lin Tian, "Apa yang kamu lakukan padaku?" "Bagaimana menurutmu?" Lin Tian selesai mengatakan itu, Raja Hantu bergegas keluar, langsung melewati jiwa pihak lain, dan kemudian Lin Tian melepaskan rantainya. Tu Fei yang berpikir dia bisa melarikan diri. Dia sangat takut sehingga dia mundur dengan cepat, dan iblis lain mundur. Lin Tian menatap Tu Fei yang, "Kemarilah, diagram terbang yang tapi tukau dao. Apakah menurutmu aku bodoh? Biarkan aku pergi." "Oh, apakah Anda tidak akan datang? Omong kosong, saya tidak bisa pergi," sisi lain sangat sombong berkata, dan Lin Tian lain berkata, "Tanpa diduga, saya tidak perlu sopan." Ketika Lin Tian selesai mengatakan ini, tubuh Tu Fei yang tiba-tiba lepas kendali, dan dia berjalan ke Lin Tian selangkah demi selangkah, yang membuat Tu Fei yang takut. "Ada apa?" Luo Tian kuno mencibir, "Barusan kamu telah dikendalikan oleh orang dewasa." "Tidak, tidak mungkin." Tu Fei yang sedang terburu-buru. Kemudian dia berteriak kepada iblis lain, "Apa yang kamu lakukan? Cepat, datang dan bantu aku." Tapi iblis-iblis ini mengabaikannya dan melarikan diri ke sini dengan cepat, dan Tu Fei yang memarahi, "Sekelompok pengecut, sekelompok orang-orang berbahaya." Gambar ini penuh dengan segala macam umpatan, sementara pria kuno ini menertawakannya. "Aku baru saja memberitahumu bahwa orang dewasa sangat kuat, tetapi kamu tidak percaya, dan kamu masih sangat gila." Gambar itu terbang untuk tertekan secara ekstrim. "Saya salah, masih tidak bisa." Gulatian tersenyum padanya, "Tidak ada kesempatan." Tu Fei yang akan menangis, tetapi dia tahu bahwa untuk hidup, dia hanya bisa melihat Lin Tian dan dengan hormat berkata kepadanya, "Pria itu, aku akan memberitahumu apa yang ingin kamu ketahui, tapi jangan bunuh aku." "Apakah kamu tidak ingin aku menjadi pelayanmu?" "Tidak, tidak, aku milikmu." "Aku," sosok itu pucat karena ketakutan, dan Lin Tian meletakkan tangannya di dahinya dan memasuki segel jiwa. Tu Fei yang tergagap, "Tuan, jika Anda memiliki perintah, beritahu saya. Bawa aku ke muridku, negeri dongeng." Lin Tian menatapnya dan mengatakan bahwa Tu Fei yang berada dalam sedikit dilema. "Anda tidak tahu sesuatu, Pak, ada banyak orang tua di sini, tetapi mereka sangat kuat. Muridmu adalah salah satu dari orang-orang tua itu, dan orang itu adalah salah satunya." Pelayan, mata Lin Tian berkedip dingin, dan sosok itu mulai terbang. "Ya, budak, dia melakukan segala macam pekerjaan kotor." "Siapa nama lelaki tua itu?" "Iblis 9Y. Aku tidak tahu nama spesifiknya, karena semua orang memanggilnya 9Y. "Sangat kuat?" Lin Tian bertanya balik, dan gambar itu terbang dengan anggun. "Ya, 6 bintang itu jahat, ditambah bayangan 100.000 iblis." Ketika dia mendengar bayangan iblis itu, dia menarik napas, sangat mengerikan. Faktanya, bayangan iblis adalah tej sama dengan bayangan yang abadi, tetapi Lin Tian tidak peduli. Dia berkata dengan dingin, 100.000, apa yang harus ditakuti? "Dewasa, kamu tidak tahu bahwa jika itu hanya pembudidaya umum, jika 100.000, itu bukan apa-apa, tetapi jika itu 100.000, itu setara dengan 300.000 atau bahkan lebih tinggi dari pembudidaya umum. Itu sebabnya iblis eksternal tidak berani melangkah ke gunung, karena ada begitu banyak orang yang mengerikan." Lin Tian tidak peduli tentang ini, tetapi berkata kepadanya, "Pimpin jalan." Tu Fei yang panik, "Di sini, pimpin jalan, bayangkan terbang dengan cara tak berdaya." "Oke. Saya melihat bahwa Tu Fei yang harus memimpin, tetapi ada banyak bintang 5 dan 6 bintang di jalan." Ketika mereka melihat Tu Fei yang bersama Lin Tian dan yang lainnya, mereka mengira dia adalah adik laki-lakinya. Jadi seseorang juga menatap Tu Fei yang dan berkata, "Saudara Tu, itu tidak lemah, saya membawa begitu banyak adik laki-laki bersama saya." "Tidak, ada seorang pria di negeri dongeng, sepertinya kamu juga punya pelayan." "Jelas, ada peri sebagai budak, di mata orang-orang ini, itu adalah hal yang mulia." Tetapi wajah Tu Fei yang jelek.